真相，与人更匆忙。执念缠绕在心疆，甘愿一世流浪，度我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara, gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Kalian kangen banget gak sih sama alur cerita yang satu ini? Setelah lama menunggu si Shinji Journey to the West ini yang libur selama 4 minggu katanya, kini si Shinji pun telah hadir kembali menemani pagi kita yang sedikit mendung. Kayaknya sih mau hujan deh. Kalian pasti sampai lupa ya, setelah lama gak update. Di chapter 90 kemarin kita telah melihat Wukong yang kini sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Dan kini dia berada tepat di hadapan roh darah bumi. Buat kalian yang baru bergabung di channel cerita saya, ada baiknya kita berteman dulu deh dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita gas aja alur cerita manhwa si Shinji Journey to the West season 7 chapter 91 ini. Wukong yang telah mendapatkan kembali kekuatannya kini sudah berada tepat di hadapan roh darah bumi. Roh darah bumi yang melihat itu pun tidak menyangka kalau ternyata perasaan yang dirasakan sebelumnya adalah kembalinya Wukong dengan kekuatan barunya. Di sini roh darah bumi mencoba memasukkan tangannya ke dalam jantung bumi. Dia juga mengatakan bahwa sudah saatnya untuk berkumpul. Dan dari dalam jantung bumi itu mengatakan sampai bertemu kembali di bumi. Dari kata-kata itu bisa kita simpulkan ya bahwa kemungkinan bahwa satu esensi roh darah bumi akan keluar gitu bersatu kembali. Tapi di sini Wukong yang sudah terlahir kembali benar-benar sangat kuat. Dia pun mulai mengamuk dan tidak tahu siapa teman ataupun lawan. Sampai Cupat Kai pun terkejut dan terpental mundur karena kakaknya yang kini sudah berubah total. Dan di sini Guru Tang menyerahkan semua urusannya pada Wukong. Apapun yang Wukong lakukan, Guru Tang tidak akan melarangnya. Tapi di sini datanglah kodok ijo yang kini sudah berubah menjadi kodok emas. Panggil aja Taisang Laojun ya. Taisang Laojun tertawa sangat bahagia karena dia melihat jiwa kera besar yang sangat kuat. Taisang Laojun pun merasa bahwa ternyata tubuh Wukong lah yang terkuat. Taisang Laojun mengajak Wukong untuk berdampingan melawan roh darah bumi dan Taisang Laojun pun langsung melompat ke telinga Wukong. Tapi saat Taisang Laojun mendekati Wukong, Wukong pun menolak dan melemparkan Taisang Laojun. Taisang Laojun pun kesal dan mengatakan bahwa Wukong adalah kera yang bodoh karena sudah menolak kebaikannya. Sedangkan Guru Tang di sini hanya menimbulkan tanda tanya melihat kejadian itu. Guru Tang pun mencoba memejamkan matanya. Setelah Guru Tang membuka matanya, terlihat di sini matanya berwarna keemasan. Dan setelah Wukong menolak Taisang Laojun, dia melihat ke arah Guru Tang. Taisang Laojun mengakui bahwa Tang Sanzang adalah orang yang hebat. Karena Tang Sanzang benar-benar bisa melihat roh primordial dewa. Benar saja Guru Tang ternyata benar-benar bisa melihat Taisang Laojun. Guru Tang juga menyadari ternyata Taisang Laojun dan Luhu lah yang bertarung melawan roh darah bumi telah bekerja sama sebelumnya. Taisang Laojun pun di sini sangat marah pada Guru Tang dan memerintahkan Guru Tang agar jangan banyak basa-basi lagi. Guru Tang diperintahkan oleh Taisang Laojun agar muridnya yaitu Wukong untuk menjadi satu dengan dirinya untuk membasmi roh darah bumi, karena jika tidak semuanya akan menjadi buruk. Guru Tang pun meminta maaf pada Taisang Laojun karena Guru Tang tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang ingatan Wukong sudah hilang, jadi Wukong tidak akan bisa lagi mendengarkan perkataan Guru Tang. Taisang Laojun tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Guru Tang karena yang dia tahu bahwa Wukong adalah murid dari Tang Sanzang. Dan di sini Wukong pun mengepalkan tangannya ke arah tanah. Dia langsung melompat ke atas jantung bumi. Guru Tang mengatakan agar lebih baik menyerahkan semuanya pada Wukong karena Wukong pasti bisa melakukannya. Dan di sini tiba-tiba saja roh darah bumi terkejut karena melihat Wukong yang melompat ke arahnya. Dengan seluruh kekuatannya, Wukong pun mengambil ancang-ancang dan langsung menghajar roh darah bumi hingga banyak percikan darah yang keluar dari roh darah bumi. Roh darah bumi pun terpental hingga beberapa mil. Roh darah bumi pun tidak percaya mengapa Wukong tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kini roh darah bumi pun sudah menjauh dari jantung bumi. Kini dirinya sudah berada di atas pohon Gorkot.
Dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya dengan Wukong sehingga Wukong begitu sangat kuat. Saat roh darah bumi sedang berpikir, tiba-tiba saja Wukong pun langsung menendangnya dengan sangat keras. Untuk yang kedua kalinya roh darah bumi pun kini terpental lagi. Saat roh darah bumi sedang melayang di atas udara, dengan cepat Wukong pun sudah berada di belakang roh darah bumi dan langsung memukulnya lagi dengan tinju keraknya. Bam! Serangan itu benar-benar mengejutkan roh darah bumi, tapi di sini roh darah bumi langsung mengeluarkan senjatanya, yaitu cambuk api biru. Cambuk itu pun berhasil mengikat tangan kanan Wukong. Roh darah bumi pun langsung mengeluarkan cambuk api merahnya dari tangan kanannya untuk mencambuk wajah dan tubuh Wukong. Seketika di sini Wukong pun menangkis cambuk itu dengan tangannya agar tidak mengenai wajahnya. Dan beralih ke tentara surga dulu ya. Di sini Jenderal Laut Timur dan para prajuritnya masih terkurung di Pluto hitam milik roh darah bumi. Jenderal Surga Timur memerintahkan para prajurit surga untuk mundur terlebih dahulu karena situasinya sudah sangat buruk. Dan Jenderal Surga Barat juga di sini memerintahkan semuanya untuk mundur, dan Ausse juga di sini akan memerintahkan pasukan naganya untuk mundur. Sedangkan Suma di sini sedikit cemas setelah menatap ayahnya karena Rahu sedikit terlihat penuh kekecewaan. Tapi Rahu di sini mengatakan agar Suma tidak perlu khawatir dan lebih baik Suma pergi bersama yang lain. Sedangkan Rahu akan tetap berada di hutan labirin dan dia tidak akan membiarkan roh darah bumi mengambil jiwa yang baru lahir dari jantung bumi. Bahkan jika harus mengorbankan hidupnya, Rahu tidak akan pergi dari hutan labirin. Suma pun mengerti dan langsung meninggalkan ayahnya menggunakan naga Asura, dan Suma memerintahkan kepada prajurit Asura agar segera mundur. Guru Tang di sini memikirkan bagaimana caranya dirinya bisa mendapatkan pencerahan di saat genting seperti ini. Sawujing yang terlihat Guru Tang berbicara sendiri merasa bingung dengan siapakah sebenarnya Guru Tang berbicara. Dan Cepat Kai di sini langsung menutup mulut Sawujing agar jangan mengatakan sesuatu yang aneh-aneh. Di sini Cepat Kai mengatakan bahwa semuanya sudah mundur. Dia juga menanyakan pada gurunya apakah gurunya juga akan ikut mundur. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mundur selangkah pun dan akan tetap berada di hutan labirin. Tapi Sawujing mengatakan untuk apa jika kita masih berada di sini? Tapi Guru Tang tetap bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi karena Wukong masih terus berjuang. Sebagai seorang guru, Guru Tang tidak mungkin untuk meninggalkan muridnya, apalagi kini sekarang muridnya sedang mati-matian melawan roh darah bumi. Dan alasan lainnya, Guru Tang juga tidak akan pergi dari hutan labirin karena keberadaannya saat ini dirinya akan menjaga jantung bumi sampai saat-saat terakhirnya. Guru Tang juga mengatakan jika Sawujing dan Cepat Kai ingin pergi, lebih baik pergilah. Guru Tang tidak mau melarangnya. Dan di sini rasa peduli terhadap persaudaraan mereka pun telah muncul. Cepat Kai mengatakan karena Guru Tang tidak pergi, maka Cepat Kai juga tidak akan pergi meninggalkan Guru Tang. Dan Sawujing pun demikian, dia akan selalu menjaga Guru Tang sampai akhir hidupnya. Dan di sini datanglah Ausse. Ausse mengatakan agar jangan melupakan dirinya karena mau bagaimanapun mereka semua adalah saudara, jadi mereka tidak akan meninggalkan Guru Tang sendirian. Dengan penuh semangat dan percaya diri, Cepat Kai mengatakan bahwa kelompok 5 yang menuju ke barat hidup dan mati akan terus bersama. Dan dari belakang, Kodok mengatakan baru kali ini dia melihat adegan yang benar-benar menyentuh hatinya, tapi sayangnya hanya ada satu ujung yang tersisa. Guru Tang mengatakan kepada Taisang Laojun lebih baik agar jangan melakukan komentar yang berlebihan. Ausse yang mendengar perkataan Guru Tang sedikit kebingungan karena dirinya tidak tahu Guru Tang berbicara dengan siapa. Sawujing yang sedari tadi memperhatikan gurunya berbicara sendiri, kali ini dia menanyakan dengan siapakah gurunya berbicara. Sedangkan Cepat Kai hanya menimbulkan tanda seru. Next, kita pun akan dialihkan lagi ke pertarungan Wukong dengan roh darah bumi. Di sini Wukong berhasil dihantam oleh roh darah bumi. Karena tangannya yang sudah terikat, kini Wukong tidak bisa untuk berbuat apa-apa dengan tangan kanannya. Wukong pun sangat kesal karena sudah dibanting-banting oleh roh darah bumi.
Dan roh darah bumi juga di sini mengikat tangan kiri Wukong dengan cambuk api merahnya. Hingga kini Wukong pun sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan kedua tangannya. Roh darah bumi juga meledek Wukong. Dia mengatakan bahwa Wukong sungguh tidak memiliki otak. Roh darah bumi pun terus membanting Wukong hingga di sini Wukong mengeluarkan api biru dari mata dan hidungnya. Dan tanpa diduga di sini Wukong mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga roh darah bumi pun terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Wukong. Roh darah bumi yang sebelumnya mengatakan bahwa Wukong tidak memiliki otak, kini Wukong pun berpikir dengan jernih. Dia memutar-mutar tangannya sehingga membuat roh darah bumi terikat dengan senjatanya sendiri. Ya, bisa dibilang senjata makan tuan kali ya. Meskipun kini dirinya terikat, tapi di sini roh darah bumi langsung melepaskan ikatannya itu. Dia juga langsung mendekati Wukong dan menghantam Wukong dengan kakinya. Prak! Hingga di sini Wukong pun banyak mengeluarkan bercak darah dari mulutnya. Tendangan itu berhasil melemparkan Wukong hingga beberapa meter. Roh darah bumi pun langsung melompat dan akan menghentikan Wukong. Roh darah bumi juga berteriak bahwa dirinya akan segera membunuh Wukong. Tapi di sini Wukong sedang mendorong erat jantung bumi hingga membuat roh darah bumi pun semakin kesal pada Wukong. Dan di sini roh darah bumi pun berteriak apakah Wukong benar-benar ingin mendorong jantung bumi ke lubang hitam tak berujung. Karena kalau sampai itu terjadi ya, maka sia-sialah hidupnya selama ribuan tahun. Tapi Wukong tidak merespon perkataan dari roh darah bumi, sehingga roh darah bumi pun mengatakan bahwa Wukong sudah gila. Dian! Bikin penasaran banget gak sih? Itu kira-kira Wukong mau ngapain ya? Tapi kayaknya bener deh kalau Wukong benar-benar mau memasukkan jantung bumi ke lubang hitam tak berujung itu. Next chapter kayaknya bakalan seru banget deh. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita Sisingji Season 7 chapter 91 ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like-nya juga ya, karena satu like dari kalian itu sangat berharga untuk channel ini. Mimin di sini pamit.